Ya, teman-teman, ini bagian kelima ya di tanggal 24 pagi sebelum pembukaan market. Ingat ya, sebelum pembukaan market, dan ini adalah updatean untuk tanggal 23 ya. Baik, kita langsung teman-teman ya. Makasih teman-teman yang sudah mensubscribe yang baru, apalagi yang sudah lama, luar biasa teman-teman. Tambah teman-teman, video ini adalah hanya kumpulan video biasa. Kalau tidak ada teman-teman, mungkin video ini tidak akan bermanfaat. Karena ada teman-teman, akhirnya video ini bisa bermanfaat buat yang melihatnya. Oke, langsung teman-teman ya. Bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita, dan saya tidak berniat untuk mengajari teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Baik, ada PKPK. Ini pandangan saya teman-teman ya. Dan yang baru masuk update saham, artinya update emiten teman-teman yang berhasil dikumpulkan di kolom komentar ya. Baik, untuk PKPK, apakah katanya sudah bisa masuk? Wow, kita lihat dulu PKPK posisi dulu teman-teman. Kita harus lihat posisi. Kenapa PKPK? Karena posisi ini menentukan 3 garis ya. Artinya teman-teman bisa menentukan sendiri nanti ya. Ini untuk 1 tahunan, artinya ini jangka pendek ya. Jangka pendeknya itu sekarang dalam posisi di atas harga tengah, artinya lagi mahal teman-teman. Kalau ini kan mahal banget ya, ini ke agak mahal ya, bukan agak mahal tapi mahal gitu ya. Nah, untuk 3 tahunan juga sama, sedikit lagi menyentuh ke 1058 nya, pernah menyentuh 981. Sekarang posisinya di 775. Kita 5 tahunan, nah juga sama, ini sedikit lagi menyentuh harga mahal termahalnya. Untuk 10 tahunan pernah nggak menyentuh. Nah, ini terus di up ke atas, artinya ini uptrend ya teman-teman, uptrend, tapi sedikit lagi menyentuh ke 1060-nya. Jadi teman-teman ini harap hati-hati, ini udah di atas, dan mungkin ini adalah bid dan offernya tinggi ya, bid dan offernya tinggi. Bid dan offernya udah ketutup teman-teman ya. Sebentar, udah jam 8. Ini biasanya kalau bid dan offernya tipis teman-teman hati-hati aja ya. Tapi kalau banyak mah nggak jadi masalah gitu ya. Tipis nggak sih ini? Lumayan teman-teman ini untuk apa namanya, untuk bid dan offernya lumayan ya PKPK ya. Kalau pertanyaan sekarangnya saatnya masuk, begini teman-teman, ini kan udah tinggi ya, Udin udah tinggi karena udah kena suspend juga. Harusnya kemarin waktu habis lepas daripada FCA-nya, nah itu baru masuk teman-teman. Walaupun di sini ada niatan untuk ke atas, ada ini niatan untuk ke 978-nya ada. Terus ini juga 813-nya juga ada niatan untuk ke atas ya. Nah, kalau udah tinggi seperti ini, yang suka saya bilang ini kan udah sekitar 10 tahunnya itu harganya tertinggi. Apakah akan mencapai puncak yang tertingginya di 1060 gitu kan? Bisa jadi teman-teman. Sebab di sini saya tidak punya tahanan, ingat ya. Mungkin di 20 tahun ke belakang itu mungkin bisa, atau 15 tahun ke belakang. Cuman di sini untuk 10 tahunannya saya tidak mempunyai tahanan di sebelah kirinya. Nah, jadi teman-teman, saran saya ini sudah tinggi. Ingat, ini sudah tinggi. Kalau kalian mau masuk, scalpingan aja. Jangan disimpan scalpingan. Sekarang beli, hari ini beli ya. Minimal sweat harus keluar. Dalam keadaan untung atau merugi harus keluar, karena ini sudah tinggi teman-teman ya. Saya khawatir teman-teman bisa menyentuh kembali lagi ke harga nih. Di sini ada gap 478-nya ada. Terus di sini juga ada gap di 600-nya. Nah, ini juga sudah meninggalkan mungkin nanti kalau di arah sini gitu ya, 655-nya gitu kan. Gap ya, berdasarkan teknikal analisis seperti itu teman-teman ya. Gap biasa suka tertutup ya. Makanya hati-hati aja teman-teman. Walaupun di sini konfirmasi emang mau ke atas, sama di sini juga ada si kepala merah mau ke atas. Apakah ini si kepala merah akan tertembus dalam waktu dekat atau nanti untuk kedepannya gitu kan, bisa jadi seperti itu teman-teman. Tapi ada tapinya. Kalau teman scalping, misalnya ada kesempatan si foreign ini akumulasi sangat besar teman-teman dari tanggal 24 September. Jika kita lihat, ini emang udah disetting sama foreign untuk ambil teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman bisa lihat nih tanggal 24 September di sini. Siapa yang ngambil, ada TP. TP kecil, ngambilnya cuman 879 ya. Juta gitu ya. Tapi lumayan lah untuk 800 ya. Tapi tidak sampai 1 miliar ya. Ada TP, ada EU, ada AK, ini broker bagus juga teman-teman.
Si Poren itu belum jualan teman, tapi si CC udah jualan. Kita lihat tanggal terakhir untuk bulan Oktobernya tanggal 23 berarti ya. Kita lihat CC 14 lot teman-teman. Ini jualnya gimana dong? Ini kecil ya, cuma 1000 doang ya. Ya beli 1000, jual 1800 ya. Artinya si CC udah jualan, tinggal si EU aja 1000, ada si AK. Terus ini siapa yang nerima? Yang nerima ada YP, ada EP, ada BQ, ada TP. Mungkin YP sebagian daripada retail, EP juga mungkin bagian daripada ini ada bandar, ada retail. Cuma di sini terdeteksinya si bandar lokalnya jualan teman-teman. Jadi ini lagi dibeli sama Poren ataupun sama teman-teman kita atau enggak bandar di luar daripada emiten PKPK ini ya. Saya pikir teman-teman lebih baik hati-hati aja ya. Kalau mau scalpingan silakan scalpingan, soalnya targetnya hanya tinggal untuk 10 tahun. Untuk jangka panjang, mau jangka panjang itu untuk dilihat historisnya selama 10 tahun hanya tinggal 1071 lagi ya. Sekarang harganya di 760, masih ada kesempatan ke 969 atau enggak ke yang terdekatnya di 800. Cuman harap hati-hati aja, ini sudah tinggi ya. Nih harganya udah di arah sini ya. Udah tinggi, artinya udah mahal teman-teman ya. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Lanjut ada unik. Ada unik. Nah, unik ini teman-teman, unik. Unik tiba-tiba ARB. Wah, keren tuh tiba-tiba ARB teman-teman. Jadi unik ini teman-teman, ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren. Jadi mereka berdua berhasil menjual barang domestik dulu ya, menjual barang ke XA ke teman-teman kita ya. Berhasil ngejual ya. Si XC juga kayak tambah muatan dulu juga ya. Terus Poren juga berhasil, si CC berhasil jualan di harga tertingginya ya. Nah ini kita lihat posisinya unik seperti apa. Karena 3 garis ini menentukan teman-teman ya, menentukan ini lagi mahal atau tidak. Makanya teman-teman dengan di sini aja teman bisa menentukan gitu ya. Untuk 1 tahunan sebenarnya ini belum menyentuh overnya teman-teman di 764 ya. Untuk 3 tahunan juga belum menyentuh ya. Untuk 5 tahunan cuma tinggal sedikit lagi. Jatahnya tinggal sedikit lagi, tinggal ke 800 aja. Cuman sebelum 800 udah diturunkan gitu ya. Nah, ini udah sedikit agak mahal ya, sedikit agak mahal dari harga tengahnya. Tunggu aja di harga tengahnya di 506. Apakah dikasih atau tidak ya 506. Di sini ada 506, ada apa? 506. Daerah sini ya. Nah, daerah sinilah. Dari sini ada pas banget di support ini ya. Cuman ini supportnya jebol enggak nih? Di sini saya melihat teman-teman ada si ekor hijau kecil ya. Mudah-mudahan tidak tembus itu. Di sini ada enggak? Sini cenderung aman. Kita tahu dulu apakah bisa ketembus dari 505-nya. Di sini ada si ekor hijau kecil ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Dan teman-teman kalau mau ngambil ini namanya ngambil pisau jatuh, jangan FOMO. Ingat jangan FOMO, walaupun sedikit agak murah tapi jangan FOMO ini teman-teman. Karena si bandar lokal lagi jualan ya. Si bandar lokal lagi jualan. Terdeteksi di sini teman-teman ya. Lagi jualan satu hari ini lagi jualan. Nah, ini walaupun bandar lokal ini sama Poren itu cenderung ngambil sama-sama. Dia ngambil sama-sama, ngebuang juga sama-sama. Yang nerima ya teman-teman kita. Lihat buktinya ada XL, ada XC, ngambilnya semua lumayan besar juga, mungkin sebagian ada di YP gitu, sebagian ada di XA mungkin ya, sebagian itu ya. Tapi XA ngumpulin barang lumayan besar ya, 7,3 miliar. Tapi teman-teman ya ikutin aja dulu teman-teman, jangan ngambil keputusan apapun, ikutin aja dulu sampai mana. Nanti mungkin untuk pengambilannya tunggu si MA10-nya apabila jebol di 507, 506. Mungkin nanti apabila jebol MA200 yang merah ini, garis merah nih, kemungkinan dia akan downtrend. Kalau dia tembus MA200-nya ya. Cuma tunggu aja pantulan di area 505, apakah dikasih 505 untuk pantulannya. Tunggu kalau mau average atau teman-teman udah mulai punya barang di atas, tunggu aja pantulan, tunggu MA10-nya di bawah candle itu mungkin akan menjadi titik untuk pengambilannya teman-teman ya. 3 perak ya. Ya teman-teman seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau udah berpikir panjang untuk masuk dulu ya jangan dulu deh, ini soalnya udah mahal teman-teman ya, udah mahal banget.
Walaupun ini emang titik tertingginya ya selama berapa tahun ini, dari mulai tahun berapa nih, tahun 2023 itu terus aja di up gitu ya. Ini ada bantingan yang mudah, setelah bantingan ini ada di harga 545 tahun 2024 bulan Agustus ini ya. Nah, dia dari sini ya. Pas banget di sininya ya teman-teman. Ini ada supportnya. Tapi hati-hati aja, masih ada si ekor hijau di angka 509-nya atau di harga tengahnya ya, di harga tengahnya untuk 1 tahunan ini. Jadi ada di harga tengahnya dikit nih, ada di 506 ya, 506 perak ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ dulu. Tunggu pantulan aja teman-teman, soalnya ini si bandar lokal sama si Foreign lagi jualan ya. Dia jualnya di bawah, tidak di atas. Lanjut, ada halo. Ada halo. Halo Jane. Halo Jane. Halo Jane. Lihat posisi teman-teman. Apapun kita lihat posisi, ambil 3 garis ya. Ambil 3 garis. Wah, halo we. Halo we, salah teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Harap bersabar. Halo untuk 1 tahunan berada dalam posisi mahalnya teman-teman ya. Ini posisi mahalnya, jadi teman-teman harap hati-hati aja. Mungkin bisa nunggu nanti di area 56 karena pernah ke FCA ya. Untuk 3 tahunan masih dalam posisi murah. Ingat ya, untuk 1 tahunan dalam jangka pendeknya mungkin akan ada koreksi, tapi untuk 3 tahunan teman-teman masih bisa ada harapan ke angka 157-nya ya. Saya aja menargetkan ke angka 76 dulu deh, angka 85 ya. Ini juga belum tertembus. Coba lihat teman-teman untuk posisinya. Posisinya di sini di angka 76 sudah ada konfirmasi mau ke atas. Jadi tinggal tunggu pantulan aja. Ini EMA sebelumnya masih di atas candle, artinya masih dalam keadaan downtrend. Tunggu sampai ke 66 apakah dikasih atau tidak. Kita tunggu aja. Ini juga udah si kepala kembar udah muncul, artinya mau ke bawah, tapi mudah-mudahan cepat diambil ke atas lagi ya. Kalau mau ngambil lagi teman-teman untuk average ataupun untuk ngambil, silakan teman-teman nanti tunggu EMA 10-nya mulai di bawah candle aja ya. Mau di bawah ke angka berapapun, sebenarnya ini hanya patokan aja. Jangan ngambil di 66 sebelum ada si EMA 10-nya di bawah candle. Itu akan lebih baik, menandakan dia akan ke atas ya. Untuk pungutan bandar lokal, coba lihat bandar lokal ada ngambil 2 hari ini teman-teman ya. 2 hari ini ada ngambil, berarti tanggal 22 23 ya. 21 aja 21 dari sini ya. Nah, di sini nih 22. Jadi kalau kita ngambil 21-nya teman-teman akan terkurangi gitu ya. Di sini ada domestik yang ngambil CP, YP, CP mungkin teman-teman di AZ, cuman ada sebagian di YP juga, karena YP sebagian itu kadang-kadang nyaru juga teman-teman di YP, PD itu tempat-tempat bandar teman-teman. Kalau CP di kecenderungannya bandar yang punya kecenderungannya ya, sama AZ juga lumayan. Terus untuk posisinya semua lagi di atas teman-teman nih, lagi ke atas ya. Artinya ini lagi dipungut sama barang lokal. Terus Foreign juga sekarang posisinya lagi ada pembuangan teman-teman untuk Foreign, tapi pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Kesempatan untuk ke atasnya ada ya. Tapi kalau sekarang untuk 3 tahunan masih murah, jangka panjangnya untuk masih murah, cuman untuk jangka pendeknya ini berada di harga mahalnya. Hanya bisa kasih kesempatan ke angka 80 ya. Cuman untuk jangka panjangnya disimpan aja dikit bisa ke atas teman-teman, bisa capai target. Coba targetnya berapa? Kalau jangka panjang dikit bisa ke angka 51 59 ya. Oke, kita lanjut. Emiten selanjutnya ada BCIP ya. BCIP apakah masih aman? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kalau masih aman kita lihatnya di sini juga. BCIP mau ke arah mana gitu ya. Untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan kemarin sudah menyentuh sedikit agak mahal banget di 68, mahal bangetnya itu di 71 untuk jangka pendek. Nah, untuk 3 tahunan cenderung dia masih di harga murahnya teman, di 57 itu cenderung harga murah. Dan kita lihat posisinya ini belum ketembus, artinya dia kemarin open di 61, di kebawahin ada tarikan, ada tekanan dari bawah. Ini juga sudah meninggalkan gap lagi, artinya sebenarnya target sudah tercapai teman-teman di 68-nya ya. Ini bagian sunahnya aja. Cuman saya informasikan scalpingan aja, ingat scalpingan aja. Karena ini kecenderungan fluktuatif dan si bandar lokal kemarin jualan, tapi ada tapinya, si bandar Foreign beli. Nah, kita lihat bandar Foreign siapa?
Kalau di sinyaris CC itu akan lebih baik dia suka jualan di atas. Ada si AK, teman si AK si AK seperti CC, cuman performanya dia tidak maksimal ya, tapi kalau CC maksimal. Jadi si AK itu ngambil bulat. Nah, kita akan dari tingkat 17 Oktober kita akan lihat 17 Oktober masih ada si CC enggak di dalamnya. 17 Oktober ada si AK terus, teman-teman ngambil 4.000 ya. Artinya ini lagi dikuasain si bandarnya, bandar porenya sama si AK. Dia ngambil 5,9 jual 1,5, artinya masih ada barang di dalam ya. Yang mudah-mudahan si AK ini bisa memaaf harga ya, karena kecenderungan kesananya ada lah gitu ya. Ini juga udah bikin shadow, mungkin bisa targetnya ke yang terdekatnya di mana ya. Coba lihat ke angka 70 teman-teman ya, 70-an lah, sedikit lagi. Tapi saya cenderung sih kalau kita lihat ke belakang ya, ada kesempatan nggak. Nah, teman-teman ada di angka 81, masih kepala mbak 81 waktu tahun 2023 bulan Januari. Coba deh kita lihat ya, ketembus nggak ya. Kita 82 ya. Jadi ada kesempatan ke arah situ teman-teman, ke 82-nya ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Ini ke 82 ya, mudah-mudahan bisa lah. Untuk target selanjutnya yang target pertamanya sudah target kedua malahan. Ini berarti target ketiga, mudah-mudahan bisa ke arah situ. 82 masih memungkinkan enggak? Tapi untuk jangka panjang bisa teman-teman ya. Tapi untuk jangka pendeknya 70 aja teman-teman, jangan tinggi-tinggi ya. Kalau sekarang posisinya masih murah teman-teman, murah ya, di angka 58 masih murah. Artinya si bandar foreign juga masih ada di dalam, bandar lokal juga masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit lagi kemudian buangan. Nah, mudah-mudahan sih di up ya, mudah-mudahan ke bawah dulu nanti di up ya, mudah-mudahan juga udah meninggalkan gap, artinya harus ketutup ya. Jadi teman-teman usahakan scalpingan aja lah ya, jangan nyimpen lama-lama untuk chip. Oke, terus ada prim lagi bagus teman-teman, lagi diambil sama bandar foreign nih dari tanggal 11 Oktober. Ini gak ada pertanyaan sih teman-teman ini ya. Apa pertanyaannya gitu. Ini 11 Oktober itu diambil sama DP CC bagus teman-teman. Cuman CC tidak mimpin ya. Yang mimpin ada DP, yang mudah-mudahan sih dengan CC masuk ya bisa jualan di atas. Tapi kalau CC yang mimpin biasanya ya sebagai pengendali foreign ya. Kita untuk barang lokal juga sangat sama teman-teman, dari tanggal 22 Oktober cuman dia ya telat ngambilnya. Di bandar foreign, bandar lokalnya ada CNI, DH, YP, CP bagus teman-teman, LS, YP juga bagus kalau dalam posisi seperti ini. NI juga bagus, MA10-nya udah mulai. Ini kalau ada ini udah mulai menembus MA10-nya. Artinya MA10 ini kalau yang sekarang buka di 65 atau enggak 63 atau enggak atas. Pokoknya dia melebihi MA10-nya, mungkin itu akan ada kenaikan, karena secara teori, ingat, secara teori kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi secara teori, satu, bandar foreign akumulasi, lokal bandarnya akumulasi, lihat di sini ya, atas. Terus si kepala merah sudah ada tanda-tanda muka atas ya. Harusnya secara teori harusnya di up. Nah, ini hanya melewati aja teman-teman, 67 72 ini target yang kedua ya, di 80 perak ya. Terus itu aja udah. Jadi secara syarat sudah memenuhi untuk ke atas ya, secara syarat. Kita lihat untuk ininya apa namanya, posisi. Kita lihat posisinya. Prim untuk 1 tahunan masih under value sedikit. Nah, jadi ini masih murah banget untuk 1 tahunan teman-teman. Jadi kesempatan ke atasnya ada, bisa mencapai, jangan jauh-jauh lah, ke 109 aja nih dihadap. Jadi ini untuk jangka panjang, harga under value aja belum ketembus. Ini tengahnya aja bisa diangkat 300. Jadi teman-teman silahkan berpikir. Nah, ini untuk 1 tahunan, artinya jangka pendek ini udah mulai up ke atas teman-teman ya. Udah dibikin step 1, step 2. Ini mungkin kalau dia ada koreksi, naik dulu, ada koreksi mungkin jadi step 3. Cuman hati-hati, ingat, hati-hati ada si ekor hijau nih, ekor hijau ya, hati-hati aja ini. Ini adalah kecenderungan akan ke bawah sini. Biarkan aja mereka ke atas dulu, suatu saat dia akan kembali ke sini, entah berapa lama ya, dia akan kembali ke sini. Karena itu adalah patokannya untuk penurunan biasa seperti itu teman-teman. Tapi kalau sekarang nikmatin aja kenaikannya ya. Oke, lanjut.
ada SM. Ini pertanyaannya, apa masih terus turun? Nah, saya suka nih kalau yang turun. Nah, lihat teman-teman, sesuai kenaikan atau penurunan. Kenapa saya lebih suka penurunan? Artinya setiap penurunan pasti ada kenaikan, tapi setiap kenaikan pasti ada keturunan. Keturunan pasti turun. Nah, itu maka suka ketika turun. Saham itu dipantau itu ketika turun. Nah, kita patokannya itu apa? MA10, teman. Tetap MA10 patokannya. Posisi sekarang teman-teman, karena garis yang saya tekankan sudah terlewati ya, tapi sekarang udah mantul ke area atas. Ini MA10 masih ada di bawah, masih ada di atas, artinya masih kecenderungan downtrend. Tunggu apakah dikasih ke 189. Jebol situ, tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah. Ingat, walaupun sampai area 1800, tunggu konfirmasi untuk MA10-nya berada di bawah. Artinya kalau dibawa ke bawah akan ke up ke atas ya. Nah, yang saya khawatir seperti ini teman. Jadi dia ketika nurunin barang gitu ya, dia dibawa ke bawah lagi. Tapi ini cenderung kayaknya seperti yang di teman-teman lihat, ini cenderung di sideways-kan di area atas ya. Ini kan bawah, ini atas ya. Mudah-mudahan bisa di up ke atas ya. Target saya itu ke angka 21.100. Di situ ada si kepala merah, dan sini juga si kepala merah namun di 2200-nya. Tapi sekarang lagi ada, lihat, ada pungutan sedikit ya dari bandar lokal tanggal 18. Coba lihat tanggal 18. Ada Jumat kemarin ya, domestik. Ada BB bagus teman-teman, BB bagus ya. Cuman nanti tunggu aja konfirmasi CMA 10-nya ada di bawah candle ya. Mudah-mudahan tidak tembus angka 1800-nya. Poren lagi ada pembuangan, tapi kita lihat masih ada barang nggak di 21-nya. Tanggal 21 minggu ini ya. Untuk porennya ada siapa? Ada BB juga sama teman-teman. BB poren, BB lokal sekarang together. Together lagi, bersatu ya. Seperti ini, seperti Goto. Goto itu BB yang mimpin teman-teman ya. Hampir berapa juta lot ya. Di atas 20 juta lot apa ya? 14 apa ya? Lupa lagi saya tuh. Pokoknya di atas 10 juta lot lah si BB itu ngumpul. Jadi si BB sekarang lagi punya duit banyak ya, lagi ngumpulin barang, punya duit banyak. Nah, sebentar teman-teman, untuk SMSM tunggu konfirmasi ke angka 19. Patokannya MA10 aja teman. Kalau MA10 itu masih di atas berarti masih dalam keadaan downtrend ya. Downtrend, kita tunggu si MA10 mulai ada di bawah lagi. Set mau ke atas, dengan nongol dikit mau ke atas teman-teman. Set. Nah, inilah saat naik nih. Walaupun kemarin nih setnya turun. Nah, contoh untuk average. Ketika teman-teman ngambil sini kan, wah ini mau uptrend nih. Tiba-tiba dibawa ke bawah kan. Nanti average-nya seperti ini lagi teman-teman ketika ada di MA10-nya. Nah, jadi kan punya patokan. Jadi patokan jangan di angka ini ya teman-teman, tapi patokan ketika dia tembus angka 1890, ada nggak istilahnya untuk ke atasnya si MA10-nya. Nah, mungkin disitulah patokan untuk membeli ya. SMSM SMSM 1 tahun lagi di posisi sedikit agak mahal teman-teman, sedikit agak mahal. Harga tengahnya itu di angka 1920-an ya. Jangka panjang juga sedikit mahal. Kalau di sini kan agak mahal, di sini mahal gitu, sedikit mahal. 5 tahunan juga mahal teman-teman. Artinya lebih baik tadi teman-teman nunggu di bawah aja lah, mungkin di bawah harga 1.700 gitu ya, 1.600. Mungkin kalau di harga 1.700 kan di harga tengahnya. Nah, mungkin di situ ada pantulan. Kalaupun istilahnya di bawah ke bawah dikit kan tidak terlalu jauh teman. Contohnya teman-teman beli angka sini di sini ya. Contoh 1.600 kan di bawah ke sini cuma sedikit lagi, cuma 1.500. Jadi gini. Contohnya di sini, contohnya beli di sini gitu kan, di harga tengahnya ke bawah 8% ya, saya paling bisa nunggu nanti average di 8% untuk supportnya. Tapi ke atasnya bisa mencapai berapa persen? 30%. Nah, jadi 8 berbanding 30%, seperti itu teman-teman. Jadi risikonya berapa, ke atasnya berapa ya. Kemungkinan dia juga sekarang itu dalam posisi sedikit agak mahal, teman-teman, sedikit agak mahal. Lebih baik teman-teman tunggu aja, nanti siapa tahu dikasih ke angka 1800-nya dan nanti ada pantulan dikit aja dari MA10-nya, mungkin dia akan cenderung ke atas lagi. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi, contoh ke bawah lagi nih. Tunggu sama sini dulu.
atau enggak sebelumnya atau enggak sesudahnya, tunggu EMA 10-nya lagi teman-teman. Nah, udah 3 kali kan, setelah itu 3 kali udah stop, mau turun ke bawah stop aja, jangan ngambil lagi, karena batas teman-teman ngambil cuma 3 kali. Tapi kalau punya teman-teman masih punya dana ya silahkan untuk average di RDN yang sama. Cuman kalau untuk RDN pakai RDN yang lain itu akan lebih baik lagi teman. Jadi teman-teman punya harga di atas, punya harga di tengah, punya harga di bawah gitu ya. Jadi ketika dia naik semuanya, yang ini kejemput dengan cuan, yang ini kejemput dengan cuan, yang ini kejemput dengan cuan. Beda dengan average satu RDN, nunggu dulu kejemput ini yang sini. Kadang-kadang teman sini, aduh daripada turun lagi saya jual dah. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Kita update lagi mungkin nanti punya teman-teman yang lain ya. Baik, ciao ya.